Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dengan saya, Herlina. Kita akan belajar matematika untuk hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal koordinat kartesius, kemudian letak benda pada bidang koordinat, dan yang ketiga tentang titik koordinat pada bidang koordinat. Jadi sebelumnya masih di bab 2 kita membahas 3 pokok bahasan. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0, 0 dan titik tertentu A, B. Ini adalah sub pokok bahasan yang keempat pada bab 2 matematika kelas 8. Kita mulai dari contoh gambar koordinat yang di dalamnya sudah terdapat beberapa titik-titik yang berada di koordinat kartesius. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan koordinat titik B, D, dan F, B, D, dan F terhadap titik asal 0, 0. Yang kedua, kita akan menentukan koordinat titik H, kemudian titik B, titik E terhadap titik C, yaitu negatif 4, 4, ya. Sumbu X-nya negatif 4 dan Y-nya 4. Oke, untuk membahas contoh sebelumnya, kita lihat pembahasan yang pertama, yaitu menentukan koordinat titik B, D, dan F terhadap titik asal 0, 0. Adapun cara penyelesaiannya adalah, saya akan memberikan cara bagaimana menentukan titik koordinat 4, 3. Kita lihat titik B terhadap titik 0,0, maka kita tentukan dari sumbu X berapa langkah atau berapa satuan ke kanan, karena kita akan menuju titik B, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita ketemu nilai 4, nilai X-nya. Kemudian kita menuju ke B, ya, ke atas berapa? Yaitu 3, 1, 2, 3. Dengan kata lain, koordinatnya terhadap titik asal adalah 4, 3. 4 ke kanan, 4 satuan ke kanan, dan 3 satuan ke atas. Jadi, jika menuju ke arah kanan, maka nilai X-nya bernilai positif. Sedangkan menuju nilai ke atas atau arah ke atas, maka nilai Y-nya positif. Maka koordinatnya adalah 4, 3. Lanjut titik D. Titik D di sini ada berada di kuadran 2. Titik D melalui atau terhadap titik asal, kita mulai dari titik asal 0,0 menuju ke D, berarti kita lewati sumbu X dulu. Berapa langkah atau berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan menuju ke kiri atau arah ke kiri. 7 satuan ke arah kiri. Lanjut, setelah kita menuju ke
arah kiri kita ke atas karena kita mau menuju titik D. Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 satuan ke atas. Tadi kita ingat ya, ke kanan itu bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Maka koordinatnya karena dia ke kiri, maka negatif 7. Kemudian karena dia ke atas, hasilnya positif 6. Maka koordinat titik D adalah negatif 7, 6. Oke, lanjut. Kita lihat titik F. Karena yang ketiga ditanyakan adalah titik F, maka kita mulai dari 0, 0 atau titik asal. Kita langkah ke kanan atau ke kiri. Ternyata titik F, kita lihat dia ke kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 satuan. Ya, 8 satuan ke kiri dengan nilai negatif 8. Lanjut ke bawah. Berarti ke bawah nanti akan bernilai negatif. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya adalah 6. 6 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah negatif 8, negatif 6. Oke, semoga dengan pembahasan poin A, kalian bisa memahami bagaimana menentukan koordinat yang melalui 0, 0 atau titik asal terhadap titik-titik yang ada di sekitarannya. Lanjut, pembahasan yang kedua adalah menentukan titik koordinat H, B, dan E terhadap titik C negatif 4, 4. Kalau sebelumnya terhadap titik 0, 0 atau titik asal, maka kita berpindah ke titik C. Jadi kita fokus ke titik C, kita buat garis bantu, ya, kita buat garis bantu, ya. Ini kita jadikan sebagai sumbu X dan ini sumbu Y, ya. Jadi kita fokus terhadap garis merah ini yang kita sudah buat karena dia sebagai titik acuan atau titik yang akan ditentukan melalui titik C. Oke, kita mulai pembahasannya. Titik H. Dimulai dari titik H, kita lihat titik H, ya, sebelah sini kita titik H, ada sebelah sini, maka kita mulai dari titik C. Kalau sebelumnya dari titik 0, karena kita soal diminta titik C, maka kita start dari titik C. Sekali lagi kita berjalan dari sumbu X, ya. Berapa langkah menuju H, kita lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Kita ulangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita hitung ada 10, ya, ada 10 satuan menuju ke kanan, kemudian ke bawah, ya, ke bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bawah. Yang pertama tadi ke kanan 10 satuan atau 10 langkah, ke bawah 9 satuan, maka nilainya 10 negatif 9 karena ke kanan berarti bernilai positif, ke bawah bernilai negatif, ya.
maka koordinatnya 10, negatif 9. Sekali lagi kita fokus melalui titik C, ya. Lanjut, titik B. Titik B, ini titik B ada di sini, ya. Kita mulai dari C, berapa langkah menuju ke B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 satuan. 8 satuan, ya. Menuju titik B. Kemudian menuju ke bawah. Hanya ada satu langkah ke bawah. Maka koordinatnya 8, negatif 1. Keterangannya 8 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Kita lanjut. Titik E. Titik E berada di sini, maka kita mulai dari C lagi. C ternyata hanya satu langkah ke kanan. Ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah ke bawah. Maka koordinatnya 1, negatif 7. Demikian penjelasan tentang titik koordinat terhadap salah satu titik yang ada di bidang koordinat. Semoga kalian memahami penjelasan hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan kalian WA secara pribadi ke Ustazah. Kemudian jangan lupa tetap membaca buku elektronik yang Ustazah sudah share atau sudah bagikan lewat wali kelas. Dari Ustazah, cukup penjelasan hari ini. Untuk lebih memahami, Ustazah berikan latihan. Sekali lagi nak, matematika butuh latihan agar kalian lebih memahami tentang materi yang telah diberikan. Silakan digambarkan titik-titik koordinat yang telah diberikan, kemudian tentukan koordinat titik B, D, dan E terhadap titik asal 00. Yang B, tentukan koordinat titik A, C, D terhadap titik B, yaitu negatif 3, 2. Sekali lagi silakan dipahami dan digambarkan di buku latihan kalian. Kemudian kalian kerjakan dengan rapi agar hasilnya bisa memuaskan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.